Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, Shalom, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Hilda Hilaliyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, dan yang saya banggakan teman-teman Universitas Indraprasta PGRI serta seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan nikmat dan hidayah serta limpahan rezeki sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat tanpa hambatan pada hari ini. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang saya hormati, usia bumi sudah 4.000 miliar tahun. Di atas bumi inilah kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, hidup dan merenungkan segalanya. Tempat manusia, makhluk berakal yang paling cerdas dan kreatif, menciptakan hal-hal yang mereka suka. Namun, di atas bumi ini pula manusia menciptakan hal-hal yang mengerikan. Sadar atau tidak sadar, sekarang banyak sekali berita yang kurang menyenangkan mengenai lingkungan. Hutan, yang dikenal sebagai paru-paru dunia karena menghasilkan oksigen dan tersebar di seluruh bumi, berfungsi untuk menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia. Serta hutan adalah tempat perlindungan dan tempat tinggal bagi makhluk lain seperti berbagai macam tumbuhan dan hewan. Kini, berjuta-juta hektar lahan hutan telah lenyap. Tidak hanya itu, ekosistem laut, di mana laut merupakan 71% bagian dari bumi ini sebagai penghasil oksigen terbesar dan penyedia banyak layanan bagi manusia, kini terancam. Perubahan iklim, polusi, dan kurangnya pengenalan teknik pengelolaan laut yang akan mengancam sumber daya laut. Hadirin yang saya banggakan, manusia harus lebih sadar bahwa ulah yang mereka perbuat dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi bumi dan bagi manusia itu sendiri. Bangunan dibangun dan dihancurkan, tanah tertutup oleh jalan, pohon-pohon ditebang, lautan kotor, dan udara yang tercemar sehingga tidak sedap dihirup. Pada akhirnya itu semua yang merasakan adalah manusia. Sehingga tidak heran bila bencana alam seperti longsor dan banjir terjadi di mana-mana. Itu hanya beberapa contoh dari sekian banyak akibat terganggunya kelestarian bumi kita. Manusia harus mengubah gaya hidup yang ramah lingkungan, seperti berbelanja menggunakan kantong yang bukan plastik, berkendara menggunakan kendaraan umum seperti MRT untuk mengurangi polusi, berkendara dengan sepeda atau jalan kaki jauh lebih baik, penghematan listrik, penghematan air, menanam dan merawat tumbuhan untuk menghijaukan kembali bumi kita tercinta. Gaya hidup yang ramah lingkungan itu sedikit demi sedikit akan mengembalikan keutuhan bumi kita, karena bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Generasi muda yang penuh semangat, bumi kita butuh pertolongan. Bumi adalah rumah yang seharusnya kita rawat dan jaga dengan sepenuh hati serta menjadikannya tempat yang nyaman untuk keberlangsungan hidup. Jadi, kita sebagai manusia harus menjaga bumi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua sadar akan lampu merahnya keadaan bumi kita tercinta ini. Pidato ini jauh dari kata sempurna,
Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.